Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Jami'ud Durus ini bisa dilanjutkan lagi. Akan tetapi sebelum kita memulai kajian ini, dianjurkan bagi kita untuk memasang niat yang baik, yaitu niat mencari ridho Allah, niat ingin dilihat dan diperhatikan oleh Allah, yang mana semoga apa yang kita kaji kali ini benar-benar menjadi ilman nafi'an. Lebih-lebih semoga kajian ini menjadi amal solih untuk bekal kehidupan kita kelak di alam akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan saat ini masih melanjutkan kajian sebelumnya mengenai pembagian i'rab yang ada 3, yaitu i'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab mahalli. Pembahasan kali ini masih seputar pembahasan mengenai i'rab takdiri. Termasuk bagian dari i'rab takdiri adalah i'rab mahki atau i'rab hikayah. Hikayah secara bahasa berarti cerita. Sedangkan hikayah yang dikehendaki pada bab ini adalah menunjukkan atau mengucapkan lafadz sebagaimana lafadz itu diucapkan sebelumnya. Kemudian tanda i'rabnya dikira-kirakan di akhir lafadz tersebut karena terhalang oleh harokat atau tanda i'rab dari redaksi lafadz sebelumnya, yang disebut juga dengan harokat hikayah. Untuk lebih rincinya, mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul mahki, ketentuan i'rabnya lafadz yang dihikayahkan. Al-hikayatu iradul lafzi ala ma tasma'uhu. Hikayah adalah menghendaki lafadz sesuai apa yang kau dengar. Artinya, engkau mengucapkan suatu lafadz sebagaimana engkau mendengar sebelumnya. Jadi hikayah pada pembahasan ini adalah bukan mengenai hikayah dari suatu kisah atau kejadian tertentu, akan tetapi mengenai suatu lafadz yang diucapkan atau disebutkan lagi, tapi keadaan lafadz tersebut tidak berubah dari keadaan sebelumnya, walaupun seharusnya terdapat perubahan i'rab pada susunan kalimat yang baru untuk lafadz tersebut. Wahya imma hikayatu kalimatin au hikayatu jumlatin wa kilahuma yuhka ala lafzihi illa ayyakuna lahnan fatata'ayyanu al-hikayatu bil ma'na ma'at tambihi ala lahni. Hikayah ada kalanya menghikayakan satu kata atau ada kalanya menghikayakan susunan kalimat. Kedua-duanya dihikayakan sesuai lafadznya, kecuali jika lafadz tersebut terdapat lahan atau kekeliruan tata bahasa. Maka ketika terdapat lahan atau kekeliruan tata bahasa, penghikayahannya itu ditentukan pada maknanya, bersamaan mengingatkan atau memberitahukan akan lahan tersebut, akan kekeliruan tata bahasanya. Masalah hikayah kalimah itu adalah termasuk i'rab takdiri. Sedangkan hikayah jumlah sesuai keterangan sebelumnya itu bukan termasuk i'rab takdiri, akan tetapi masuk pada i'rab mahalli. Di mana pada keterangan video sebelumnya dijelaskan termasuk kalimah-kalimah yang di'irabi secara takdiri adalah kalimah-kalimah mu'rab yang mu'tal akhir, baik mu'tal akhirnya itu adalah dengan alif atau dengan ya atau dengan wawu. Yang kedua, kalimah-kalimah yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Yang ketiga, kalimah-kalimah yang dihikayahkan illam yakun jumlatan, ketika hikayahnya itu bukan hikayah jumlah. Dan yang keempat adalah kalimah-kalimah mabni atau jumlah yang dibuat sebagai nama. Selanjutnya mengenai lafadz yang terdapat lahan atau kekeliruan tata bahasa, itu penghikayahannya adalah pada keterangan. Makna di sini maksudnya adalah keterangan.
di mana di dalam keterangan tersebut ada suatu tanbih atau pemberitahuan akan kekeliruan tata bahasa yang digunakan. Semisal ada orang berkata ra'aitu Khalidun, padahal seharusnya ra'aitu Khalidan. Lafadz Khalidun pada contoh tersebut seharusnya Khalidan karena berposisi sebagai maf'ul bih mansub dengan tanda fathah zahiran karena berupa isim mufrad sahih akhir. Lalu kamu bertanya dengan lafadz Khalidun yang dihikayakan menjadi man Khalidun. Maka dalam hal ini atau contoh lahan seperti ini, pengi'rabannya menjadi lafadz Khalidun adalah lafadz yang dihikayakan dengan i'rab nasab. Akan tetapi pada lafadznya terdapat lahan sehingga bukan Khalidan tapi menjadi Khalidun. Selanjutnya pada pelafalan man Khalidun, lafadz Khalidun posisinya menjadi mubtada muakhir. Hanya saja tanda rofaknya dikira-kirakan di akhirnya, yang mana seharusnya adalah di fathah sebagai hikayah lafadz sebelumnya, dikarenakan tercegah oleh harokat hikayah atau harokat tanda i'rab dari lafadz sebelumnya yang seharusnya adalah fathah. Fahikayatul kalimati ka'ayyuqala katabatu ya'lamu ay katabatu hadhil kalimata. Untuk contoh penghikayahan suatu kata adalah seperti diucapkan lafadz katabatu ya'lamu, aku menulis lafadz ya'lamu. Maksudnya katabatu hadhil kalimata, aku menulis kalimat ini. Yang dimaksud kalimat ini adalah lafadz ya'lamu. Fa ya'lamu fil asli fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Lafadz ya'lamu pada asalnya adalah fi'il mudhari' yang dirofakkan karena sunyinya dari amil nasib dan amil jazim. Wa huwa huna mahkiyun. Lafadz ya'lamu pada contoh ini adalah lafadz yang dihikayakan. Fayakunu maf'ulan bihi likatabatu. Lafadz ya'lamu pada contoh ini berposisi sebagai maf'ul bih bagi lafadz katabatu. Wa yakunu i'rabuhu taqdiriyan mana'a min zuhurihi harakatul hikayati. I'rab dari lafadz ya'lamu pada contoh katabatu ya'lamu itu dikira-kirakan. Artinya tanda i'rabnya lafadz ya'lamu yang berposisi sebagai maf'ul bih yang berupa fathah itu dikira-kirakan di akhir lafadz ya'lamu. Tidak bisa dinampakkan fathahnya dikarenakan terhalang oleh harokat hikayah yaitu dhammah pada mimnya lafadz ya'lamu. Wa idza qulta kataba fi'lun madin fakataba huna mahqiyatun wa hiya mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha harakatul hikayati. Dan ketika engkau mengucapkan lafadz kataba fi'lun madin, kataba adalah fi'il madhi, maka pengi'rabannya kataba di sini adalah lafadz atau kalimah yang dihikayahkan, di mana lafadz kataba berposisi sebagai mubtada yang dibaca rofa atau yang dirofakkan dengan tanda dhammah yang dikira-kirakan, di mana tanda dhammah tersebut tidak bisa nampak karena terhalang oleh harokat hikayah. Wa idza qila laka a'rib sa'idan min qawlika ra'aitu sa'idan fatakulu sa'idan maf'ulun bihi tuhka al-lafzu wa ta'ti bihi mansuban. Ketika dikatakan kepadamu a'rib sa'idan, i'rabilah lafadz sa'idan dari ucapanmu ra'aitu sa'idan. Artinya jika kita diminta untuk mengi'rabi lafadz sa'idan pada lafadz ra'aitu sa'idan, maka bisa dijawab sa'idan maf'ulun bihi. Lafadz sa'idan adalah maf'ul bih. Rangkaian lafadz sa'idan maf'ulun bihi untuk lafadz sa'idannya sendiri adalah lafadz yang dihikayahkan dan datang dalam keadaan mansub. Ma'a anna sa'idan fi kalamika waqi'um mubtada'an. Padahal lafadz sa'idan pada kalammu yaitu sa'idan maf'ulun bihi jatuh sebagai mubtada. Wa khabaruhu qauluka maf'ulun bihi. Sedangkan khabarnya lafadz
sa'idan dari ucapanmu adalah lafadz maf'ulun bihi, illa annahu marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Hanya saja lafadz sa'idan itu dirofakkan dengan dhammah yang dikira-kirakan di akhirnya. Mana amin zuhuriha harakatul hikayati. Tanda dhammah tersebut tidak bisa dinampakkan karena terhalang oleh harokat hikayah. Ai hikayatu kal lafzul waqi'a fil kalami kama huwa waqi'un. Maksudnya, penghikayahanmu akan lafadz yang berposisi di dalam suatu kalam sebagaimana apa adanya. Artinya, lafadz tersebut ditulis atau diucapkan seperti redaksi lafadz sebelumnya. Wa qad yuhkal alamu ba'da man al-istifhamiyati illam yusbaq bi harfi atfin. Terkadang alam atau nama itu dihikayahkan setelah man al-istifhamiyah, artinya man yang berarti pertanyaan, man yang berarti siapa, dengan catatan jika man tersebut tidak didahului oleh harf ataf. Ka'an taqula ra'aitu Khalidan fayaqulul qailu man Khalidan. Seperti engkau berkata, atau seperti contoh ra'aitu Khalidan, aku melihat Khalid. Kemudian ada orang bertanya, man Khalidan, siapa Khalid? Lafadz Khalidan pada lafadz man Khalidan di sini berposisi sebagai khabar, di mana khabar itu adalah marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah, tetapi dhammahnya itu dikira-kirakan karena terhalang oleh harokat hikayah, yaitu fathah pada lafadz Khalidan. Fa in sabaqahu harfu atfin lam tajuz hikayatuhu. Jika lafadz man didahului oleh harf ataf, maka tidak boleh dihikayahkan. Maksudnya lafadz Khalidnya tidak boleh dihikayahkan lagi menjadi Khalidan. Bal taqulu waman Khalidun. Akan tapi engkau harus mengucapkan waman Khalidun. Lafadz Khalidun tersebut walaupun dihikayahkan tetap ditandai dengan dhammah karena berposisi sebagai khabar, di mana man tersebut yaitu pada lafadz waman Khalidun jatuh setelah harf ataf berupa wawu. Wa hikayatul jumlati ka'an taqula qultu la ilaha illallahu sami'tu hayya 'alas sholati qara'tu qul huwallahu ahadun katabtu istaqim kama umirta. Sedangkan untuk contoh hikayahnya jumlah adalah seperti ucapanmu, atau seperti contoh lafadz qultu la ilaha illallahu yang artinya aku mengucapkan lafadz la ilaha illallahu. Kedua, lafadz sami'tu hayya 'alas sholati yang artinya aku mendengar lafadz hayya 'alas sholati. Yang ketiga, contoh qara'tu qul huwallahu ahadun yang artinya aku membaca lafadz qul huwallahu ahad. Yang keempat, contoh katabtu istaqim kama umirta. Aku menulis lafadz istaqim kama umirta. Fahadhil jumalu mahkiyatun wa mahalluha an-nasbu bil fi'li qablaha fa i'rabuha mahalliyun. Jumlah-jumlah ini adalah jumlah yang dihikayahkan. Sedangkan mahal daripada jumlah-jumlah tersebut, mahal daripada i'rabnya jumlah-jumlah yang telah disebutkan tersebut adalah mahal nasab, dinasabkan oleh fi'il sebelumnya. Sedangkan i'rab daripada seluruh jumlah yang telah disebutkan itu adalah i'rab mahalli. Wa hukmul jumlati an takuna mabniyatan. Hukum atau ketentuan jumlah itu sebagaimana ketentuannya kata atau kalimah yang mabni. Fa in sullita 'alaiha 'amilun kana mahalluha ar-raf'a awin nasba awil jarra 'ala hasbil 'amili. Jika terdapat amil yang dipengaruhkan terhadapnya, artinya jika jumlah-jumlah tersebut didahului oleh amil, maka jumlah tersebut mempunyai mahal. Ada kalanya bermahal rafa
ada kalanya bermahal nasab atau bermahal jar, sesuai amil yang memasukinya atau amil yang mendahuluinya. Wa illa kanat la mahalla laha minal i'rabi. Jika tidak didahului oleh amil, maka jumlah tersebut tidak mempunyai mahal dari i'rab. Sekali lagi perlu diingat bahwa i'rabnya hikayatul jumlah ini tidak tergolong pada i'rabul mahki. Tetapi i'rabnya hikayah jumlah ini tergolong pada i'rab mahalli. Berikutnya kita membahas tentang i'rabul musamma bihi. I'rabnya lafadz atau kalimah yang dipakai sebagai nama. I'rabul musamma bihi ini tergolong pada i'rab takdiri. Kita baca, in sammaita bi kalimatin mabniyatin abqaitaha ala haliha. Jika engkau membuat nama menggunakan kalimah yang dimabnikan, maka engkau menetapkan kalimah mabni tersebut pada keadaannya. Artinya engkau tidak menandai dengan tanda daripada i'rab. Maksudnya, walaupun kalimah mabni yang digunakan sebagai nama ini tergolong sebagai kalimah mu'rab, kalimah tersebut tidak boleh berubah akhirnya atau dirubah dengan tanda dari i'rab tertentu. Akan tetapi kalimat tersebut tetap dalam keadaan sebagaimana kalimat tersebut dimabnikan. Wa kana i'rabuha muqaddarun fil ahwali salasati. Dan i'rab daripada kalimah mabni yang digunakan sebagai nama ini adalah dikira-kirakan pada 3 keadaan. Maksudnya pada 3 tanda i'rab, yaitu i'rab nasab, i'rab rafa, dan i'rab jar. Falau sammaita rajulan rubba au man au haitsu. Jika engkau menamai seorang laki-laki dengan nama rubba atau dinamai dengan man atau nama haitsu, kulta ja'a rubba akramtu haitsu ahsantu ilaman, maka engkau katakan ja'a rubba, bukan ja'a rubbu. Selanjutnya akramtu haitsu, bukan akramtu haitsa. Selanjutnya ahsantu ilaman, bukan ahsantu ilamani. Pada lafadz-lafadz tersebut keadaannya adalah sebagaimana kalimah tersebut dimabnikan. Faharakatul i'rabi muqaddaratun ala awakhiriha. Harokat-harokatnya i'rab daripada kalimah mabni yang dipakai sebagai nama itu dikira-kirakan pada harf akhirnya. Mana'a min zuhuriha harokatul bina'i al-asliyi, di mana harokat-harokat tersebut tidak bisa dinampakkan karena terhalang oleh harokat bina yang asli. Yang dimaksud harokatul bina'il asli adalah harokat asal pada kalimah yang dimabnikan, seperti lafadz ruba. Harokat asal binanya adalah fathah pada ba daripada lafadz ruba. Lalu lafadz haitsu, harokat asalnya adalah dhammah pada sa-nya haitsu, dan lain sebagainya. Wa kadza in sammaita bi jumlatin kata abba syarran wajadal haqqu. Sebagaimana kalimah mabni yang digunakan sebagai nama adalah jika engkau membuat nama dengan menggunakan jumlah atau menggunakan susunan kalimah, seperti orang yang diberi nama ta'abbato syaron atau diberi nama jadal haqqu. Ta'abbato syaron sendiri mempunyai arti mengapit keburukan, sedangkan jadal haqqu mempunyai arti kebenaran itu adalah indah. Dalam hal ini lam tughayyirha lil i'rabit tari'i. Engkau tidak boleh merubah jumlah-jumlah tersebut dengan menggunakan tanda i'rab yang baru. Artinya engkau tidak boleh menandai dengan tanda i'rab pada susunan kalimah yang baru setelah engkau gunakan jumlah tersebut sebagai nama. Fatakulu ja'a ta'abbato syarran akramtu jadal haqqu. Maka engkau ucapkan, atau seperti contoh ja'a ta'abbato syarron, yang artinya ta'abbato syarron telah datang. Dan contoh akramtu jadal haqqu, aku memuliakan jadal haqqu. Engkau tidak boleh mengucapkan ja'a ta'abbato syarrun atau mengucapkan akramtu jadal haqqa.
dikarenakan jumlah atau susunan kalimat tersebut telah dipakai atau digunakan sebagai nama. Jika jumlah atau susunan kalimat itu digunakan sebagai nama, maka ketentuannya adalah sebagaimana kalimat mabni yang telah dipakai sebagai nama. Ketentuannya adalah ditetapkan sesuai keadaan semulanya. Wa yakunul i'rabut tari'u muqaddarun mana'a zuhura harakatihi harakatul i'rabil asliyi. Dan i'rab yang baru yang dimaksud adalah tanda i'rabnya jumlah yang telah digunakan sebagai nama pada susunan kalimat yang baru itu menjadi i'rab muqaddar. Artinya tanda i'rabnya adalah dikira-kirakan, di mana harokatnya i'rab yang baru itu tidak bisa dinampakkan lagi karena terhalang oleh harokat i'rab yang asal. Demikian pembahasan mengenai i'rabul mahki dan i'rabul musamma bihi. Untuk pembahasan mengenai i'rabul mahalli insyaallah akan dibahas pada video berikutnya. Jika ada pembacaan atau pembahasan yang kurang benar, mohon dengan sangat untuk dibenarkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.